Kedalaman skuad menjadi salah satu kunci konsistensi Persib Bandung di musim ini. Pelatih Boyan Hodak menegaskan timnya tidak hanya bergantung pada 11 pemain utama. Ia memuji kontribusi pemain pengganti yang memberikan dampak positif, khususnya pada pertandingan terakhir menghadapi Madura United. Persib Bandung menang besar dengan 5 gol tanpa balas. Pergantian pemain disebut membuat tim semakin dominan. Di pertandingan sebelumnya lawan Madura, semua pergantian pemain, semua pemain yang masuk itu memberikan dampak yang besar. Tentu ini penting, karena kami tidak bergantung pada 11 pemain pertama saja, ungkap Boyan Hodak. Menurutnya Persib harus memiliki minimal 16 pemain yang siap tampil kapan saja. Hal ini menjadi pembeda ketika laga memasuki menit-menit krusial. Kami harus punya 16 pemain yang siap bermain dan semuanya ingin benar-benar memberikan kontribusi. Ini membuat perbedaan karena kami mulai melakukan pergantian di menit ke-60 dan setelah itu kami mendominasi. Kondisi ini membuat Persib lebih stabil sepanjang musim. Konsistensi performa diyakini akan sangat menentukan dalam persaingan gelar tuntasnya. Pertahanan solid dan produktivitas striker menjadi sorotan Boyan Hodak dalam perjalanan Persib di musim ini. Ia menyebutkan statistik Andrew Jung menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Pertandingan melawan Madura United dengan 5 gol tanpa balas adalah produktivitas gol terbaik musim ini hingga pekan ke-22. Sempat kesulitan di lini penyerangan, Boyan senang kini pemain depannya mulai produktif. Kami hanya tidak bisa mencetak gol dan itu mungkin karena ada perubahan hingga 22 pemain di sini. Tentunya tidak mudah, tapi kami sudah makin membaik dan mulai mencetak gol. Beberapa dari pemain butuh waktu. Menurutnya, rasio gol Andrew Jung sangat impresif meski belum sepenuhnya berada di kondisi terbaik. Adaptasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Hingga pekan ke-22 Superliga, Jung sudah mencetak 6 gol serta 5 gol di AFC Champions Liga 2. Jung mencetak gol di setiap 110 menit dan ini adalah persentase terbaik di Indonesia. Jadi kami tidak bisa komplain terhadapnya, karena ini merupakan salah satu striker terbaik dengan presentase di Indonesia. Boyan juga membahas peran William Barros yang kini lebih banyak membantu pertahanan. Hal itu membuat kontribusinya tidak selalu terlihat dalam bentuk gol. Padahal dalam catatan, Barros masih menjadi top skor Persib di Liga dengan 7 gol. Barros sekarang pemain bertahan yang terbaik di tim dan langsung ikut membantu serangan. Kadang itu membuat dia tidak cukup rileks untuk fokus mencetak gol. Tapi dia melakukan hal-hal positif, saya sangat senang terhadapnya. Boyan pun menegaskan tetap puas dengan kontribusi keduanya. Baginya kerja kolektif jauh lebih penting dibandingkan sekedar statistik individu. Barros tidak berhenti mencetak gol, tapi dia beberapa laga terakhir, orang-orang mungkin tidak mengerti dia bermain di sektor flank tuntasnya. Pertandingan besar atau big match akan tersaji pada pekan ke-24 saat Persebaya Surabaya menghadapi Persib Bandung. Pangeran Biru dijadwalkan bertandang melawan tim berjuluk Bajul Ijo tersebut di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 2 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jelang bentrok, Persib punya modal besar yakni selalu menang dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dan pada periode itu tidak pernah kebobolan serta mencetak 7 gol. Sementara itu Persebaya sejatinya bisa menang atas PSM Makassar, namun belakangan mengalami inkonsistensi performa. Sebab di 5 laga terakhirnya,
Bajul Ijo hanya bisa mencatatkan 2 kemenangan dan pada periode tersebut mengalami 2 kekalahan serta 1 hasil imbang. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, meminta pemain untuk tidak menganggap enteng tim asuhan Bernardo Tavares tersebut. Sebab ia menilai duel nanti butuh konsentrasi yang penuh. Ia meminta Federico Barba dan kawan-kawan untuk tampil habis-habisan agar dapat mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara. Jangan menganggap enteng terhadap lawan, harus benar-benar konsentrasi. Saya harap saat di Surabaya nanti, mainnya tetap ngotot, tenaga kalian lipat gandakan, pikiran kalian, otak kalian berlipat. Lebih lanjut, Umuh mengingatkan Persebaya bukan lawan yang mudah, dibuktikan dari bentrokan sebelumnya pada putaran pertama saat bermain di kandang Persib. Persib hanya mampu menang dengan skor 1-0. Selain fokus pada pertandingan, Umuh juga memberikan atensi khusus pada jadwal padat selama bulan Ramadan. Kami harus selalu punya poin di setiap pertandingan dan harus bisa mensiasati jadwal padat ini tuntasnya. Dua pemain muda Persib Bandung, Kevin Pasha dan Nazril Alvaro, mendapatkan panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 yang dimulai awal pekan depan. Keduanya bertekad memberikan yang terbaik sekaligus menjaga nama baik Persib di level internasional. Kevin Pasha mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan tersebut. Ia menyebutkan pemusatan latihan akan dimulai pada Senin 2 Februari. Semoga saya, Nazril, sama Fasya bisa memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia dan juga menjaga nama baik Persib. Kevin menyadari persaingan di Timnas U20 tidak akan mudah karena banyak pemain lain juga yang mempersiapkan diri secara maksimal. Persaingan pasti sama, orang-orang lain di luar Persib juga mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia berharap dirinya dan rekan tim mampu menunjukkan kualitas terbaik selama TC. Baginya kesempatan ini menjadi momentum penting untuk bisa berkembang. Sementara itu, Nazril yang juga memasang target pribadi bersama Timnas U20, ia ingin terus konsisten dipanggil dalam setiap agenda pemusatan latihan. Panggilan ini pun menjadi bukti kontribusi Persib dalam pembinaan usia muda. Kevin dan Nazril kini bertekad membuktikan diri agar bisa menembus skuad utama Timnas U20 di ajang resmi mendatang tuntasnya. Winger Persib Bandung yang dipinjamkan ke Persis Solo, Febri Haryadi, mengalami nasib malang setelah mengukir laga debutnya bersama Laskar Sambernyawa. Ia dikabarkan mengalami cedera parah pada sesi latihan dan bakal absen hingga akhir musim ini. Padahal Febri baru saja mencatatkan penampilan pertamanya bersama Persis Solo saat menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-22. Namun tidak lama setelah laga tersebut, dia justru kembali dihantam cedera. Pelatih Persis Solo, Milomir Selija, menyayangkan nasib yang dialami anak asuhnya tersebut. Padahal Febri dinilai bermain apik pada laga pertamanya bersama Laskar Sambernyawa. Ada masalah baru yang kami alami, sayang sekali. Febri Haryadi bermain fantastis pada laga debutnya. Namun beberapa hari yang lalu harus mengalami cedera. Ia harus menjalani operasi, ungkap Milomir. Dokter tim Persis Solo, Iwan Wahyu Utomo, menjelaskan kronologi kambuhnya cedera yang dialami winger berusia 30 tahun tersebut. Iwan menyebutkan Febri mengalami salah tumpuan saat menendang bola di sesi latihan. Febri mengalami salah tumpuan saat menendang bola. Lutut kirinya agak terkilir sehingga ia terjatuh. Setelah itu kami mencoba melakukan penanganan.
Tim medis pun telah melakukan pemeriksaan MRI untuk mengetahui kondisi lutut Febri Haryadi. Dari hasil konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi, masalah yang dialami Febri berkaitan dengan cedera lamanya. Febri mengalami cederanya kambuh, tepatnya cedera ACL di lutut kiri. Menurut penjelasan dokter spesialis, ada 2 otot di lutut kiri Febri yang kembali mengalami robekan. Selain cedera lama pada bagian ACL, ada 1 robekan lainnya pada bagian meniskus. Febri pernah menjalani operasi ACL dan sekarang ligamennya kembali mengalami robekan di tempat yang sama. Kemudian ditambah juga ada robekan baru di meniskus. Ia pun tidak punya pilihan selain kembali naik ke meja operasi. Febri pun akan menjalani istirahat yang lama untuk proses pemulihan. Menurut perkiraan, ia harus istirahat selama 6 hingga 8 bulan tuntasnya.